Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Oktri Puspitasari dengan NIM 34 2018 026. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah evolusi. Soal yang pertama yaitu berikan contoh bukti evolusi anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler. Jawabannya, anatomi perbandingan adalah ilmu mengenai persamaan dan perbedaan anatomi dari makhluk hidup. Contohnya yaitu struktur tungkai pada kucing dan paus. Kemudian embriologi perbandingan organisme yang memiliki hubungan kekerabatan dekat akan mengalami tahapan yang sama dengan perkembangan embrionya. Sebagai semua embrio vertebrata akan mengalami satu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang pada bagian tenggorokannya. Sedangkan biologi molekuler adalah salah satu cabang dari biologi murni. Contohnya yaitu organisme yang masuk dalam organisme seluler yaitu jamur, manusia, hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Yaitu soal yang kedua, berikan contoh genetic drive atau efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia. Jawabannya, leher botol populasi atau leher botol genetik adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Contohnya, adanya kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali, sampai namanya efek botol ini sudah disebabkan oleh intervensi manusia di alam. Efek pendiri atau founder effect. Contoh efek pendiri yaitu jika populasi kecil memisahkan diri dari populasi yang lebih besar untuk menjajah sebuah pulau. Misalnya, efek pendiri dapat terjadi jika beberapa penjajah adalah pembawa atau resesif homozigot. Prevalensi alel resesif bisa sangat dramatis pada populasi kecil versus populasi induk yang lebih besar. Nah, pada soal yang ketiga yaitu contoh mutasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat juga mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung. Down syndrome ini adalah salah satu penyakit akibat kelainan kromosom. Down syndrome juga merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi pada manusia. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu sindrom Proteus, memiliki nama lain sindrom manusia gajah. Nah, seseorang yang terkena sindrom ini biasanya memiliki organ dan jaringan yang tumbuh keluar dari proporsi tubuh normal. Yang terkena bisa bagian tulang, kulit, dan jaringan lain. Tubuh penderita ini akan membesar di beberapa bagian dan terlihat tak seimbang. Nah, tanda-tanda gangguan ini biasanya baru muncul di usia 6-18 bulan setelah lahir. Sindrom ini dialami 1 dari 1 juta orang dan tingkat keparahannya bervariasi dari satu individu ke individu lain. Soal yang keempat yaitu apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot dan berikan contohnya. Nah, baiklah, isolasi prezigot. Isolasi ini mengakibatkan dua populasi yang terpisah oleh habitat yang berbeda tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Masing-masing mengembangkan perbedaan yang besar sehingga tidak dapat dikawinkan lagi. Contohnya yaitu katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok atau UFO yang hidup di kolam atau air tanah. Jika dipertemukan, tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama.
Nah, sedangkan isolasi pozigotik mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Contohnya pada inviabilitas dan sterilitas hibrid ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan. Individu hasil persilangan hibrid dapat terbentuk. Namun, biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi atau hibrid yang dihasilkan mandul. Nah, kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi postzigotik mencegah aliran gen antar spesies. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antar kuda dan keledai, itik dan entok, serta banyak contoh lainnya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.